Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mencoba memenuhi rencana sekaligus janji ke teman-teman yang ingin belajar membuat website, khususnya dengan wix.com. Sebenarnya ada banyak website builders yang bisa dicoba. Contohnya misalnya ada wordpress.com, squarespace.com, renderforest.com, dan masih banyak lagi. Semua website rata-rata ya website builders tersebut menawarkan platforms dalam versi free domainnya dan ada premiumnya. Jadi dari free bisa di-upgrade ke premium. Wix.com salah satu di antara website builders yang memulai dari free domain, kemudian kalau kita mau upgrade ya ada plans yang ditawarkan ya. Tentu saja yang free domain dan yang premium ya ada perbedaan ya dari segi, pokoknya ada perbedaan ya, ada yang kurang lah dari free domain tersebut. Contohnya misalnya di free domain ya ada iklan Wix seperti ini di website kita, kemudian elemen-elemen yang bisa ditambahkan juga tentu tidak sebanyak yang bisa kita tambahkan kalau kita punya yang premium. Dan kemudian juga memori, kapasitas memori ya, karena kita bisa di website ini ada media upload di mana kita bisa mengupload video media kita yang langsung dari komputer, namun itu berarti akan menggunakan kapasitas memori website kita. Nah, tentu saja kapasitas untuk free domain dan premium tentu saja berbeda. Wix juga punya punya aplikasi application market ya, ada semacam toko untuk beli aplikasinya. Dan di aplikasi tersebut dari aplikasi-aplikasi tersebut ada yang free, ada yang khusus untuk premium, hanya bisa dibeli di premium, ada juga yang tersedia free plan, kemudian bisa di-upgrade juga ke premium. Oke, meskipun elemen atau fitur yang bisa saya tambahkan ke website yang free domain saya ini tidak selengkap kalau seandainya saya upgrade ke premium nanti, insyaallah. Namun karena saya makainya juga saya sudah pakai juga untuk PBM ya, PBM daring, dan sejauh ini sih saya merasa udah lebih dari cukup lah ya. Yang paling saya suka ya karena kita bisa membuat link ke berbagai website internet lainnya ya, termasuk ke YouTube, ke Google Form dan sebagainya. Oke, kita langsung saja ke situs website builder wix.com. Jadi kita ketik di sini wix.com, enter. Ya, ini layar saya agak kurang responsif ya, mungkin karena pengaruh lagi rekam layar atau mungkin juga karena internet kurang stabil atau gimana ya. Jadi ini sudah terbuka website wix.com-nya. Di sini ada pilihan bahasa, tapi belum ada bahasa Indonesia. Ya, jadi kita masih bahasa Inggris aja ya. Di sini ada tombol sign in khusus buat yang sudah punya akun, mau mengedit ya bisa sign in di sini. Kalau sudah punya website Wix, baik sudah dipublish maupun belum, yang penting sudah punya akun ya bisa sign in di sini. Nah, karena kita baru mau buat, kita klik get started. Oke, ini halaman login buat yang sudah punya account, tinggal login, masukkan email dan password. Karena kita baru mau buat, kita kliknya sign up.
Ya, sign up. Oke, sekarang kita masukkan alamat email yang kita mau pakai buat akun. Oops, sorry. Oke, and then type your email again. Nah, disuruh ketik ulang emailnya. Oke. Udah ya, nggak salah. Pastikan nggak salah ketik ya. Next, kita buat password. Password untuk Wix account kita. Oke, type your password again. Disuruh ketik ulang passwordnya. Sandinya. Oke. Sign up. Oke. Bagian ini kita skip saja. Ini semacam survei aja. Skip. Oke. So di sini choose how you want to create your website. Silahkan pilih mau pakai cara apa untuk membuat websitenya. Apakah mau dibuatkan oleh Wix ADI? Kalau kita pilih ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan dan secara otomatis hasil jawaban kita itu akan kemudian disesuaikan untuk kemudian website kita tuh didesain. Tapi sebenarnya sama aja sih mudahnya dengan kalau kita memilih langsung aja template-nya. Di sini ada ribuan template, desain-desain template yang diperuntukkan untuk berbagai macam tujuan website kita, misalnya untuk kalau misalnya kita ingin buat online course dan sebagainya. Namun tetap bisa kita rombak ya sesuai keinginan kita yang sebenarnya apa. Seperti dulu waktu saya buat website saya tahun 2016, saya kurang ingat lagi saya pakai template apa sebenarnya ya. Tapi kemudian saya rombak aja menjadi seperti sekarang saya pakai untuk online teaching ya, pakai untuk pendidikan. Oke, kita pakai ini aja ya, choose template. Ya, mungkin kalau nggak mau terlalu repot mengedit, bisa pilih template yang paling sederhana aja. Oke, ya. Nah, karena ini cuma buat tutorial, jadi kita pilih, saya pilih sembarang aja ya. Ya, cari yang sederhana aja. Mungkin saya bisa coba ini. Oke. Nah, ini kita bisa preview dulu kalau mau lihat seperti apa. Bisa juga kita langsung aja edit ya. Langsung edit. Oh ya, satu account Wix itu bisa untuk membuat bisa untuk membuat lebih dari satu website dengan lebih dari satu dengan menggunakan template yang mana saja ya. Oke, jadi kita sekarang sedang memasuki Wix website editor. Nah, ini kita bisa close aja. Karena kita masuk di website editor ini, kita masih berada dalam situs website builder wix.com. Ya, jadi ketika kita memasuki website editor, seperti inilah keadaannya ya. Kalau misalnya kita sudah punya website yang sudah publish, sudah go live, sudah go online, kita mau edit isinya, ya kita masuk ke wix.com, sign in, login ya dengan alamat email dan password kita,
untuk masuk ke website editor ini. Ya, keadaannya seperti ini. Oke, kita sudah ada di dalam website editor. Nah, ini templatenya cukup sederhana ya. Ya, ada menu home, resume, projects. Oke. Ini karena kita biasanya kalau namanya member baru disambut welcome to Wix dan sebagainya ya. Di sini ada video welcoming. Terserah mau nonton apa enggak. Ini kita close aja ya. Oke. Nah, yang terpenting pertama ini adalah alat-alat atau apa saya menyebutnya ya, alat-alat untuk memasukkan segala elemen ke dalam website kita. Nah, seperti yang tampak di sini ada garis ya, ini seperti margin ya. Ya, kalau di misalnya di Word document ini kayak margin. Margin lah ya. Bukan kayak, emang margin. Oke, ini page ada header, kemudian ada footer di bawah. Kemudian sebenarnya cara kerjanya itu kalau kita sudah terbiasa berkreasi di PowerPoint itu kurang lebih sama ya. Kalau kita memasukkan teks ya ada text box istilahnya. Ya, kalau kita sudah suka dengan desainnya ya tidak perlu kita ubah, tinggal kita edit saja isinya apa ya. Misalnya kita sudah suka tulisannya atau apanya. Nah, saya cukup suka dengan desain template ini karena tidak terlalu ribet panjang ke bawah ya. Ini tinggal kita drag saja. Kalau kita mau luasin ke bawah, ini tinggal kita drag saja ini. Kalau mau ngedrag ya di klik ya, diaktifkan dulu. Ini baru bisa ini adjust page to drag ya. Drag ke bawah. Ya, ini kalau saya mau tambahin ruang di sini sehingga saya drag ke bawah. Oke, kita ke sini dulu ya. Ntar, ini agak lambat respon gerakan layarnya, mungkin juga pengaruh lagi ngerekam atau internet talah. Oke. Ya. Ya. Oke, jadi di sini ada menus and page ya. Jadi menu itu yang dimaksud ya yang ini ya. Templatenya sudah seperti ini modelnya. Jadi kita klik misalnya di sini. Nah, di sini terlihat ya, ini side menunya ada home, resume, projects, kontak. Jadi tampak di sini home, resume, projects, kontak. Nah, misalnya saya mau ganti sesuaikan dengan, misalnya saya mau buat untuk mapel khusus website pribadi untuk mapel saya mau pakai ngajar misalnya. Di sini misalnya saya mau taruh menu, oke lah home saja ya untuk ucapan selamat datang atau apa ya. Kemudian nggak perlu saya ganti kayaknya ini. Nah, kalau saya klik di sini ya, ini kan kita lagi di page home ya, di home page. Nah, kalau saya klik di page resume ini, maka dia akan membuka halaman resume. Oke, ini lambat geraknya ya. Oke. Nah, ini sudah masuk halaman resume. Ya kan? Ya, tandanya di sini warnanya jadi lain sendiri ya, karena dia yang lagi aktif gitu. Oke, misalnya saya mau merubah, mungkin home tidak usah saya rubah ya. Misalnya di sini saya ubah home di situ ya, mungkin sekalian dengan profil kita sebagai guru. Selamat datang dan juga sebagai sedikit profil kita. Mungkin di sini saya naruhnya, saya ubah menjadi library. Ya, library itu isinya saya akan naruh berbagai referensi yang terkait dengan pelajaran bahasa Inggris. Misalnya saya masukkan di situ link ke PDF atau link ke berbagai artikel dari berbagai website atau link untuk mendownload misalnya BSE dan sebagainya ya. Kemudian ini saya mau ganti juga. Nah,
ini saya lagi menuju ke halaman project. Nah, jadi terbuka juga halamannya project. Saya mau ganti menjadi classrooms. Ya, jadi kelas-kelas yang saya ajar. Saya rename kelas. Bentar ya. Classrooms. Oke. Dan oke, ini ada halaman kontak ya. Mungkin nggak usah kita garuk-garuk, terserah. Saya juga hanya akan menunjukkan cara-cara, misalnya seperti apa yang saya punya di website ini. Kan ada tulisan ya, ada masukan seperti ini, MP3 ya, audio. Kemudian ada saya buat kayak tombol-tombol begini untuk mendownload ya. Ini tombol saja sebenarnya. Kemudian saya buat links. Oke, nanti sebentar dicontohin. Ini saya buat tombol untuk mendownload handout ya. Ini aja yang saya mau nunjukin ya. Kemudian cara mengembed video dari YouTube. Jadi dia bisa diputar di website kita, di dalam website kita, dan seterusnya. Oke, saya akan contohkan itu di ini saja ya, di satu halaman saja, mungkin di halaman home. Nah, ini kan menu-menu utama ya. Jadi contohnya kalau di sini ya, ini menu utama. Nah, sekarang kita akan buat submenunya. Jadi seperti di sini punya saya ini library, di website saya ini ada sub-sub menunya. Sub-sub menu library itu ada must have book dan seterusnya ya. Kemudian di menu curricular class ada sub-sub menu topik-topik yang sekarang ini sedang menjadi bahan pelajaran untuk kelas-kelas yang saya ajar. Oke, misalnya kalau home mungkin saya tidak usah buatkan submenunya. Kita coba buat submenu untuk library dan classroom saja. Jadi untuk menambah, jadi kita pakai ini ya, add page. Untuk memasukkan baik menu maupun submenu, kita menggunakan ini, add page. Nah, saya mau nambahkan page submenu di bawah library. Nah, kita bisa mengaktifkan library. Jadi ketika saya klik add page, dia otomatis akan masuk di bawahnya library. Tapi bisa juga terserah di mana tempatnya dulu. Nanti kan kita bisa drag aja. Oke, saya mau add page, mau add submenu di bawah library. Oke, ini sudah masuk. Ya. Saya mau kasih nama, misalnya khusus referensinya terkait dengan grammar. Basic grammar misalnya. Basic grammar. Dan lalu ini saya mau jadikan submenu. Nah, ada dua cara. Bisa langsung di drag aja. Ya, akan muncul cabangnya kayak gitu. Ini ada cabangnya. Bisa juga, sebentar saya balikin dulu. Dia balikin jadi main. Jadi kalau dia sejajar seperti ini, berarti dia main menu ya, jadi menu, jadi kelihatan di sini. Tapi ketika saya jadikan sub page, saya klik sub page, yaitu cara lainnya, ya, otomatis begini, maka dia tidak muncul di sini. Dia muncul nanti kita publish, dia akan ada drop downnya kayak gitu ya, dia muncul di situ. Misalnya saya mau nambah satu lagi submenu, misalnya ya, otomatis muncul di situ. Saya mau nambah tempat untuk mendownload misalnya kamus ya, dictionaries. Oke. Dan ya, jadi sekarang library punya dua submenu. Oke, sekarang saya mau buat submenu untuk classrooms. Ya. Bisa juga sih, saya tidak perlu harus berada di halaman classroom ya. Seperti tadi, tinggal di drag aja juga. Bisa saja kalau saya add page, adanya misalnya di sini, saya drag ke sini. Jadi ya,
Oke, saya mau add misalnya kelas yang saya ajar, jadi masing-masing ada page-nya. Nah, di sini sudah ada, sudah bertambah page-nya. Bentar ya. Oke, sekarang misalnya kelas yang saya ajar ada misalnya 10 Mia 1. Oke, dan ya, kemudian saya drag aja. Ya. Oke, saya mau tambah satu lagi. 10 Mia 2 misalnya. Oke, 10 Mia 2. Oke, sekarang kita sudah punya. Jadi website kita sekarang sudah memiliki berapa page ini? Ada home 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ada 8 page. Dan itu artinya ada 8 site links ya. Tergantung nanti kalau misalnya kita itu mau men-share ke siswa, siswa 10 MIA 1 adanya misalnya tentunya di page yang kita sudah sediakan ini, maka yang kita kirimkan adalah situs site linknya juga tersendiri ya, ada site linknya. Di setiap site link itu ada terinclude ya, termasuk nama-namanya website kita ini ya. Misalnya, oke, mungkin saya langsung publish aja dulu ya. Jadi walaupun belum ada isinya, kita sudah bisa publish. Oke, ini bisa saya tutup. Nah, sekarang kita lihat ini home, library, classrooms, kontak. Oke, saya ganti dulu namanya ini ya. Ini kalau ini saya suka desainnya, jadi nggak perlu di rubah sih menurut saya. Oke. Edit text. Jadi setiap kali seperti ini ada kotak teks begini, sebentar nanti di sini ada add ya untuk menambahkan teks, ada pilihan-pilihannya di sini. Ini kebetulan sudah ada memang. Ini tinggal saya edit. Saya mau edit, jadikan nama saya ya, ini sekarang. Oke. Nah, coba sebentar ya, saya ulang. Oke. Jadi ketika dia diaktifkan, diklik, kemudian kita klik edit, maka akan muncul text setting. Nah, disinilah kita bisa melakukan pengeditan ya, modelnya, heading berapa, jenis hurufnya, ukuran hurufnya, mau menebalkan, mau memiringkan, mengunderline, mewarnai, ya, meng-highlight, membuat link. Nah, disinilah yang saya sebutkan tadi, kita bisa membuat link ke website manapun. Sehingga ketika orang mengunjungi website kita, kalau sudah dipublish, kita misalnya ada link di sini, mungkin bisa linknya ke website mana, bisa link ke di dalam halaman-halaman yang ada di website kita ya, yang kita mau koneksikan. Nah, jadi bisa di dalam website kita buat link, bisa juga di luar website kita membuat link dengan sites yang berada di luar website kita. Oke, nanti sebentar. Di sini untuk alignment ya, rata kiri kanan tengah, bulleting, numbering, decrease indent, increase indent ya, dan seterusnya. Kalau kita klik ini efek ya, semacam ya, kalau kita klik begitu, seperti itu, seperti ini ya, dan seterusnya. Oke. Non saja ya, kita balikin non. Di sini untuk spasi, ini spasi antar huruf, kemudian ini spasi antar baris. Kalau kita mau customize ya, klik customize, jadi bisa mainkan ganti angkanya di sini, atau ini aja yang di drag ya, drag kiri kanan, heading, tag, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang saya mau ganti namanya menjadi, tinggal diklik aja di situ ya, nulis biasa. Ntar ya, ini lambat. Oke, misalnya saya mau klik
Nama saya Satri, dan saya adalah seorang English teacher. Ya, di setiap halaman seperti ini cara kerjanya, sama semua alatnya. English teacher. Oke. Oke, kita tutup kalau sudah. Ya. Kemudian misalnya saya mau publish dulu ya supaya kita lihat hasilnya, tampilannya. Ini tadi backgroundnya kita berada di sebentar ya. Kita sedang berada di halaman kita sedang berada di halaman baru ini 10.2 ya. Pantas aja hilang tuh backgroundnya tadi. Oke, saya balik ke home dulu ya. Ya, balik ke home ya, berarti kita klik itu home. Ya, oke. Nah, ini kan image ya, ini image. Saya mau ganti. Ya, kalau misalnya sudah suka posisinya di sini dan ini bisa dipindah-pindahkan. Saya mau pindahkan ke bawah-bawah, tinggal di drag-drag aja. Nah, dan kemudian ada ada otomatis ini ya, semacam mistar otomatisnya ya. Jadi kita bisa melihat ini sudah rata apa belum ya. Ya, tadi dia ratanya di mana sih tadi? Di sini ya. Posisinya tadi di sini. Oke. Ya. Sini untuk pokoknya ini. Kalau sudah bermain udah ngerti deh semua maksudnya. Oke, misalnya ini saya mau ganti image-nya. Ini change image kalau mau ganti. Jadi kelihatan di sini ya, ketika dia aktif di fitur image, elemen image itu gambar. Ini ada settingnya ya. Kalau kita klik settingnya, di sini kalau kita ganti lewat sini, bisa di situ saja tadi ya, change image. Bisa lewat sini. Pokoknya lewat sini pun saling terhubung sih sebenarnya. Di sini kita bisa atur ketika image itu diklik oleh misalnya visitors, apa yang akan terjadi. Di sini settingannya nothing happens, tidak terjadi apa-apa. Tapi kita bisa juga membuat link. Jadi kalau kita misalnya a link opens, berarti kita akan menaruh link di situ, ya. Atau kalau misalnya it opens in a pop-up, nanti ini bisa dicoba-coba aja. Nanti akan kelihatan ini, oh maksudnya ini seperti apa ya. Nah, sekarang settingannya nothing happens ya. Tidak terjadi apa-apa. Di sini kalau kita mau memberi nama ini untuk image ini ya. Jadi kalau bisa memudahkan juga kalau misalnya dicari lewat Google ya, itu akan kelihatan. Oke ya. Nanti ditelusuri sendiri. Nah, di sini ada setting, ada desain. Di sini kita bisa kayak semacam menyesuaikan desainnya, kita maunya kayak apa. Sebentar ya, ini belum terbuka lagi ya. Saat ini desainnya seperti ini ya. Jadi modelnya juga kayak gitu, kayak bener-bener ini kan lagi ke checklist ya. Kalau kita pilih ini maka ya kan ya seperti itu ya. Oke. Customize design ya. Kalau kita customize berarti kita ingin membuat sesuatu yang berbeda lagi ya, silakan. Nanti digunakan saja apa-apa yang ada di dalam. Ini crop, kalau kita mau mengcrop ya, sudah tahulah apa itu crop, mengurangi ukuran, meresize atau apa. Ya, ini filters ya, filters. Jadi ada juga alat untuk memfilter ya, foto filternya. Kemudian anim ya, anim seperti tadi juga ya. Ya, kalau tadi yang ini anim untuk huruf yang saya buka. Ini anim untuk image. Oke. And then nah, ini gambar gini, ini link. Nah, ini kalau kita mau membuat link mungkin ke halaman lain, ini linknya ada profil kita di salah satu halaman ini, misalnya di halaman kontak, ada sekalian profil kita, ada kontak kita di situ dan sebagainya. Ini kita bisa membuat link di sini. Jadi kalau saya klik link, nah maka di sini ada pilihannya, kita mau melinknya kemana, ke sebuah web address, ke page,
Anchor itu ada alat di tool ini di bagian layers. Jadi Anchor itu fungsinya buat apa? Misalnya gini, saya membuat, sebentar ya, saya save dulu. Oke, saya membuat uh, oke, ini otomatis muncul, nggak apa-apa, kita langsung urus dulu ini ya. Sebentar saya lanjutkan. Jadi ini kita sudah punya get a free Wix domain. Ini free Wix domain kita. Nah, karena kita masih free, ini karena masih domain free-nya yang kita pakai, maka di sini masih muncul tulisan ini Wix site ya. Jadi ada nama email kita di sini. Tadi saya menggunakan ini alamat email yang saya buat sepupu saya, ciwongkriswan76. Dan ini kan ciwongkriswan76@gmail ya. Jadi di sini yang muncul ciwongkriswan ya. Ini tidak bisa kita ubah-ubah saat ini karena kita masih menggunakan free Wix. Dan kemudian .wixsite.com. Lalu kita mau memberi nama website kita itu kan biasanya mestinya ada namanya. Kayak kalau website saya itu kan namanya saya kasih nama sat@, ya. Jadi di domain saya itu di ujung sini ya, di ujung ini ada nama website saya ya. Katakanlah saya mau apa ya, menamai website saya ini apa ya, nama saya saja lah ya. Jadi saya tulis di sini Satri. Misalnya kalau teman-teman ada yang punya nama-nama unik, mau memberi nama unik ke websitenya, ya tulislah di situ ya. Oke, yang jelasnya itu harus menjadi nama website. Oke, save and continue. Jadi sekarang ini kita punya link utama ya, domain link utama kita ini. Oke, tapi setiap page itu tetap ada site linknya tersendiri. Tapi yang ini tidak berubah. Semua page kita memiliki site link yang sama, yang sampai batas di sini. Yang di sini dia akan menyesuaikan dengan nama page tersebut, ya. Oke, sekarang saya save and continue. Nah, dan biasanya yang menjadi halaman domain alamat link utama kita itu mestinya di halaman paling pertama website kita ya, di home ya, misalnya. Oke, sekarang ya kita urus ya. Oke, don't show this again. Klik aja ini. Nah, ini kita masih mau mengedit, kita done saja. Jadi ini sudah ini ya, done. Ya, jadi kalau yang gitu-gitu tuh otomatis saja muncul, kita ikutin saja instruksinya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini tadi. Anchor itu gunanya dia bisa kita membuat link yang bisa menunjuk ke titik spesifik di salah satu halaman. Misalnya ya, kita di halaman home ini saya membuat kontak form di bawah, di paling bawah halaman. Kemudian saya ke halaman, di salah satu halaman lain, di page lain, saya ada membuat misalnya tombol atau apa di situ yang kemudian misalnya saya namai contact me. Saya menghubungkan dengan yang di kontak yang ada di halaman depan tadi ini. Kemudian saya taruh anchor. Anchor itu semacam ada di sini, kebetulan lagi tidak terlihat anchornya. Nanti sebentar di sini saya perlihatkan sebentar ya. Kalau misalnya kita aturnya show anchor itu akan kelihatan di antara header dan footer. Nanti anchornya itu kita akan bawa ke sini semacam mistar ya atau apa gitu. Kita bawa ke tempat persis di tempat area kontak tersebut. Jadi ketika visitor mengklik di halaman lain tadi, kontak me itu, maka otomatis dia akan membuka di halaman tempat adanya link tersebut, koneksi tersebut, dan langsung turun ke bawah karena adanya di bawah ya, karena anchornya sudah menunjuknya ke situ. Jadi dia tidak akan membuka dia tidak tampak atas lagi, langsung ke bawah ya, kayak gitu. Kemudian top bottom of page ya. Oke. Ini ada misalnya email, kita bisa melink ke email, ke phone number ya, dan seterusnya. Oke, ini saya hubungkannya dengan ini hubungnya masih di home ya. Misalnya saya mau menghubungkannya dengan alamat di sini saya ada, sebentar.
ya dengan kontak misalnya. Page ya, saya ganti di sini. Jadi sudah ada di sini, jadi langsung otomatis terdata di sini ya. Oke, kontak. Current window ya. Jadi current window itu berarti dia muncul, dia tidak membuka tab baru, dia masih di sini. Kalau misalnya kliknya new window, maka akan terbuka tab baru. Oke. Nah, karena ini kita masih berada di dalam website, jadi tidak perlu new window. Kita buka new window kalau misalnya itu koneksinya ke website luar ya, site external site misalnya. Oke, dan nah, jadi ini ketika dia ada koneksi ke salah satu tempat, maka di sini warnanya akan menghijau ya, tandanya, dan dia tertulis di situ linked. Dia terkonek ke sini. Oke. Ya, change image. Kalau misalnya kita mau ganti image, change image. Nah, itu tanda tanya ya, untuk misalnya ada yang tidak dipahami terus mau minta bantuan ya, mau paham bahasa Inggris, help. Sebentar ya, ini belum kebuka. Oke, ini sudah. Oke. Nah, ini adalah media upload, dimana kita bisa mengupload dokumen, gambar, video langsung dari komputer kita, yang kemudian kita bisa tambahkan ke halaman website kita ya. Nah, di sini saya belum mengupload gambar apa-apa. Kalau saya mau ganti gambar tadi ya, saya upload dulu media. Jadi klik upload media, nanti akan muncul pilihannya media dari mana, dari komputer atau mungkin dari drive kita, dari Facebook kita ya. Saya kira ya teman-teman sudah biasa seperti ini ya. Kita close saja. Nah, kalau medianya sudah ada di sini, diklik aja medianya, lalu di sini akan aktif add to page ya. Tambahkan ke page. Ini kan masih nggak ada di sini, jadi lain tulis. Jadi masih choose image aja tulisannya. Oke. Kemudian klik di sini, maka dia otomatis akan muncul di page kita. Oke, hello, a bit about me. Ya, mungkin tidak perlu saya ganti-ganti. Kita publish aja dulu ya. Publish. Kalau mau di preview dulu bisa. Ini preview kalau kita mau lihat dulu bagaimana sih tampilannya. Kalau di publish, preview dulu. Oh ya, melalui preview juga itu kita bisa mengecek ya, seperti inilah. Kalau kita publish, maka jadinya seperti ini. Dan di sini kita bisa mengecek submenu. Nah, di sini kalau kita sudah mengklik di sini, maka akan muncullah drop down-nya ya. Basic grammar, dictionaries, kemudian classrooms-nya, classroom-nya 1, 2, kontak. Di sini kan saya tidak buat submenu ya, jadi makanya nggak ada submenunya. Oke, back to editor. Kita kembali ke editor. Ya, mungkin ini sudah siaplah dipublish dulu ya. Kita publish saja. Publish. Setiap kali kita mengedit, mau satu huruf pun, pokoknya yang penting habis mengedit apapun, sekecil apapun yang kita edit, itu harus publish. Kalau tidak dipublish, tidak akan ada yang berubah di website kita yang sudah live itu ya. Dia tidak akan berubah. Oke, sekarang kita bisa klik view site. Nah, sekarang website kita itu sudah launch istilahnya ya, sudah terbit, sudah dipublish. Jadi dia sudah bisa dicari. Kalau misalnya kita kita memberitahu teman kita sudah punya website, kita suruh cari ini, insya Allah dia sudah bisa temukan. Oke, nah seperti inilah website kita yang sudah terbit. Nah, sekarang biarkan terbuka aja, sambil kita setiap kali kita mengedit website kita ya, buka juga halaman yang sudah live, supaya setiap kali kita habis mengedit itu, kalau mau lihat perubahannya di halaman yang sudah live, itu kan dia tidak langsung
berubah ya. Kita butuh merefresh halamannya baru kelihatan perubahannya ya. Oke, sekarang kita balik di sini dan kita kembali dulu ke editor. Di sini kalau saya mau ganti, sebentar. Oh ya, ini dia muncul juga. Check your site on mobile. Nah, oh ya, ini perlu saya perlihatkan. Ini kita don't show this again saja. Ya. Jadi dia sambil memberikan arahan juga sebenarnya. Nah, perhatikan di sini. Di sini kita sedang mengedit website untuk tampilan desktop atau layar laptop, layar yang lebih lebar ya, layar komputer. Kalau kita mau mengedit untuk tampilan mobile, karena perubahan yang ada di sini belum tentu akan tampilan yang ada di sini tuh tidak sama dengan tampilan mobile ya. Kadang juga urutan-urutannya, misalnya kita ngatur masukin video di sini, kadang urutannya itu tidak sama dengan, bukan kadang ya, seringkali urutannya di sini yang tampilan desktop dan tampilan mobile itu tidak sama. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan cara kita switch to mobile. Ya, kita klik itu, switch to mobile. Oke, sebentar. Ya, nah seperti ini. Kalau misalnya dia dibuka di mobile, dia dibuka lewat HP, maka tampilannya seperti ini. Menu-menunya itu muncul di sini. Ini mobile menu, tombol menunya ya. Jadi menu yang ini ya, dan semua dan sub menunya itu muncul di sini. Di sini dikliknya kalau lewat mobile. Nah, seperti ini. Di sini kita mengaturnya kurang lebih sama. Cuman kalau untuk mengedit teksnya, dia hanya ada pilihan, sebentar ya, ini kalau saya klik, dia hanya ada pilihan mengurangi ukuran huruf dan menambah dan mengurangi ukuran huruf. Kalau kita mau ngedit isinya, ya kita balik ke desktop aja. Nanti balik lagi ke sini untuk melihat tampilannya seperti apa setelah ada perubahan. Oke, di sini juga dia harus dipublish ya. Setiap kali kita melakukan perubahan harus dipublish. Karena kalau kita tidak publish, maka bisa-bisa tampilannya itu yang live itu kacau ya, atau tidak terbuka sempurna. Oke, kita publish. Nah, tapi ini saya akan ceknya, kalau mau lihat tampilannya berarti ceknya lewat HP. Ya. Oke, saya balik saja lagi ke ini ya. Jadi ya sama aja. Menunya sama, site linknya sama ya. Don't show this again ya. Kalau kita mau view site ini saya belum pernah buka kalau lewat ini, karena itu untuk tampilan. Bolehlah kalau mau coba-coba buka ya. Kalau untuk ini kan saya bukanya di laptop sih ya, tapi coba aja ya, saya mau lihat, siapa tahu mungkin dia berbentuk HP di dalam sini tampilannya. Tapi sepertinya tidak, otomatis dia akan mengikut ya, dia tetap mengikut karena saya bukanya di laptop ya, tetap tampilan laptop yang muncul ya, tampilan desktop ya. Nah, saya harus bukanya, kalau mau lihat site-nya melalui mobile ya harus bukanya di mobile. Oke. Dan nah mungkin karena karena memang kita baru kesini, jadi dia muncul juga seperti itu. Oke, kita balik ke desktop. Oke, ya. Ini kalimat-kalimat ini. Nah, ini kan sebenarnya box-box ini dari sini sebenarnya ya. Jadi ini background, kalau misalnya mau diubah ya, kita teratur saja, mungkin gunakan ini ya. Kita ke background ya. Saya mau ubah ini sekarang yang lagi aktif backgroundnya ini ya, jadi dia muncul di sini. Misalnya saya mau ubah ini ya, pakai ini wooden hut. Oke.
Saya mau pakai yang ini. Nah, oke, sudah berubah tampilannya. Tapi adapun ini warnanya, warna tulisannya, ini kan bisa kita sesuaikan ya, supaya dia tampak. Ini juga supaya kontras dengan background. Di sini ada misalnya apply to other page. Ini kalau kita inginkan background ini menjadi background semua halaman, ya kita klik ini. Tapi kalau misalnya kita mengubahnya hanya untuk halaman depan, ya nggak usah klik itu, ya nggak usah klik ini. Oke, udah. Sekarang misalnya coba saya mau ganti ini supaya warnanya kontras ya. Edit text. Ya, saya mau ganti warnanya warna apa ya? Mungkin warna kontrasnya yang pas itu warna ya, ini mungkin bagus. Oke. Udah. Ya, pilih-pilihlah warna, terserah. Tutup. Nah, di sini juga ada tulisan, saya bisa ganti, bisa edit. Ini bisa saya geser-geser kemana ya? Saya kira tadi saya sudah contohkan ya cara mendrag-dragnya kemana saja. Oke. Warna apa bagus ya? Ya, sepertinya dia butuh dibesarin. Atau mungkin saya bisa hapus aja. Nanti kita masukkan yang lain. Atau ya terserah lah, kalau mau dihapus itu tinggal, ini kan lagi aktif ya, bisa langsung klik delete aja di ininya. Delete di keyboardnya ya, ada delete, terhapus. Ya, kalau mau kembalikan tadi desainnya seperti tadi, ini ada undo, redo ya. Saya mau undo tadi, saya mau balikin. Ya, maka dia kembali. Tapi ini nggak kentara ya, karena backgroundnya terlalu kontras. Oke, mungkin bukan kontras, hampir mirip. Mungkin saya ganti ke background yang lebih cerah ya. Mungkin ini. Oke. Nah, sepertinya lebih keren karena ada ini. Tapi ini masih ini juga. Saya cari yang lain aja deh. Ya, balik aja lagi mungkin. Ini tadi kayaknya ya. Ya, yang penting udah tau lah ya. Ini buat apa, ganti-ganti backgroundnya. Oke, sudah. Nah, disinilah tempat kita bisa menambahkan teks, image, video, teks, image, ya. Ini langsung muncul pilihannya. Di sini ada my image upload, kalau mau upload itu ke media upload tadi, upload media sendiri, atau mau dari bawaan Wix, ya. Button, nah ini dia tombol-tombol yang banyak saya pakai di halaman website saya, ya. Dan seterusnya. Ini ada untuk video, ya. Jadi belum semua sih saya pakai di sini, yang saya butuhkan aja. Ya, untuk video. Nah, di sini kalau kita mau ganti, mau desain menu, di sini ada. Nah, ini kan ini tadi ya, muncul di sini sesuai nama. Oh, bukan, ini kan cuman apa ya? Pilih-pilih desain. Jadi seperti itu dia akan muncul. Kalau misalnya saya pilih desain yang saat ini, desain kita yang dipakai itu, sebentar ya, yang ini ya, yang paling atas ini yang kepake. Saya bisa ganti pakai ini misalnya. Sebentar ya. Oh ya, ini bisa. Sorry, saya lupa tadi. Harusnya saya aktifkan dulu ini. Terus saya. Oh ya, sebenarnya di sini aja sih perubahannya.
nggak usah ke sini. Ya, memang ada kaitannya ke sini, tapi di sini aja. Kalau misalnya saya mau ganti desainnya, ya di sini. Kalau saya ganti kayak gini, jadinya kayak gini. Nah, kalau saya ubah seperti ini dan sudah senang kayak gitu, publish lagi. Ya, setiap kali kita merubah ya kita publish supaya langsung berubah juga di halaman website kita yang sudah live. Nah, misalnya sekarang saya mau lihat hasil publishnya. Di sini saya refresh, harus di refresh supaya kelihatan. Jadi dia tidak otomatis. Oke. Ya, internet kita lambat. Ya, itu kan sudah berubah sesuai perubahan yang kita buat. Oke, balik Wix Editor. Saya mau nambahkan teks dulu. Nambah teks mungkin di bawah sini. Ya. Oke, jadi di sini ada ini untuk judul-judul, biasanya dipakai untuk judul-judul. Ini kalau mau buat paragraf, ya, atau kalau mau pakai yang yang sudah desainnya sudah seperti ini, ya, bisa. Saya mau tulis, tapi yang kayak gini ini bisa bisa aja kemudian di kalau cuma mau nulis beberapa kata, ya bisa pakai ini saja, nggak harus pakai paragraf. Kalau mau nulisnya panjang-panjang ya pakailah paragraf. Jadi kalau misalnya saya klik ini, ya maka muncullah. Jadi dia begitu saya klik, dia langsung text boxnya langsung ada di halaman website kita. Tinggal kita atur, kita drag aja di mana kita mau naruhnya. Ya, ini ya. Aduh, ini salah apa ya, salah goyang lagi mouse kita. Oke, kita undo dulu supaya balik. Oke, nah ini tadi ya, ini teks kita. Saya mau taruh misalnya di sini, ya. Nah, kita itu sudah ada mistarnya ya. Jadi kalau sudah seperti ini kan berarti sudah simetris ya, sudah rata. Kayak ini rata dengan rata tulisan, rata tengah dengan tadi ya, rata tengah dengan gambar. Terus misalnya saya mau nulis edit text, ya langsung nulis aja situ, hi, ya, hi, it's me. Hi, it's me. Jadi pada saat kita sedang mengedit, ini kelihatan ya tempat kita melakukan berbagai pengeditan. Oke, titik, udah. Nah, ini bisa kita, karena tulisannya nggak terlalu panjang, ini kita bisa sesuaikan panjangnya ini. Terus kita atur lagi, kita bisa atur lagi posisinya. Sebentar ya, ini layar saya lambat respon. Ya, kita bisa atur lagi posisinya ke sini. Oke, itu meng-add text ya. Nah, kalau misalnya ini saya mau buatkan linknya, ini kita edit text, dia harus dalam keadaan terblok kalau mau dibuat. Kalau misalnya ini kita mau koneksikan ke salah satu halaman di website kita, atau mungkin ke luar, ke link ke web external site lain, external site ya, link yang di luar website kita. Saya kira tadi sudah saya tunjukkan, ya tinggal diklik aja, itu nanti akan muncul kita mau hubungkannya kemana. Di sini diaturnya. Oke.
Berikutnya ya, misalnya saya katakanlah kita imagine ini ada ini materi penjelasan dan sebagainya, kita misalnya mau membuat tombol, tapi ini sebenarnya tombol ini pilihan aja. Itu kalau untuk saya suka pakai model pakai button-button ya, untuk apa ya istilahnya, untuk elemen khusus, misalnya di situ tempat bisa download apa, atau eh, tergantung ya, kita menamainya tergantung fungsinya untuk apa. Misalnya change text and icon, ini kita mau ganti teks dan iconnya ya. Ini kalau di sini tempat nambah link, jadi dia terhubung ke link mana, ke Google Form kah, ke mana kah ya. Di sini kita klik di sini dan kita kalau misalnya dia web address, kita klik web address, kemudian kita copas di sini, kita ke web yang kita inginkan, ke web mana itu, terus kita copas linknya, kita copy linknya, kemudian kita paste di sini ya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk teks yang ini, kata button kita bisa ganti, misalnya download, misalnya link untuk mendownload KineMaster misalnya kamusku ya. Berarti tentu yang kita buka adalah link, tentu website yang kita harus hubungkan itu, yang kita harus linkkan di sini, tempat mendownload aplikasi kamusku ya. Kayak gitu. Ini choose icon, saya nggak pernah pakainya, saya kira nggak terlalu penting. Oke. Kalau kita mau ini sudah. Kalau kita mau ganti desain buttonnya, ini ada di sini. Ya, jadi pokoknya diklik-klik aja sih, itu animasi sudah, layout dan sebagainya. Kita bisa ganti desainnya dan sebagainya ya. Kita bisa customize desain sesuai keinginan kita. Seperti kalau kita customize ini, kita bisa mengganti model jenis hurufnya ya, besarnya dan sebagainya. Diklik-klik aja. Oke. Nah, sekarang itu button ya. Itu tadi sudah untuk menambahkan teks, menambahkan image ya. Di sini kalau mau di drag, mau buat space lagi, mau nambah space ke bawah ya. Menambah space ke bawah, jangan lupa diklik aja, diklik di sini di headernya ini, kemudian kita drag ke bawah ya. Ini ada tempat dragnya. Adjust page height ya, sesuaikan tingginya halaman ya. Oke, saya mau buat lebih lowong karena saya masukkan mengembed video. Saya mau masukkan misalnya, nah ini bisa diganti, kita kalau misalnya memang ingin menambahkan teks di sini, ini kan sudah ready ya, berarti tinggal diganti-ganti tulisannya aja ya, tinggal di edit teks sudah jadi. Nah, misalnya ini saya mau tebalkan misalnya dan sebagainya, mau ganti silakan ganti aja, tinggal mengetik ya. Oke, next misalnya saya mau nambah image lagi ya. Kalau menambah image berarti kliknya di sini. Kalau mau upload image sendiri berarti klik di sini, nanti dia akan muncul tadi itu media upload ya, tempat mengupload ya, seperti itu. Saya kira itu sudah jelas lah ya. Nah, sekarang kita mau misalnya memasukkan video yang dari YouTube ya. Jadi kita ini ada video di sini, pilihan untuk meng-add video dan musik. Ya, jadi untuk meng-add video dan musik. Oke. Ini ada pilihannya di sini, Wix Video, apa mau pakai single video players ya. Di sini ada pilihannya dari upload video sendiri kah, dari YouTube kah, dari YouTube channel kita mungkin, atau dari YouTube channel orang lain, dari Vimeo kah, dan sebagainya, dari Facebook.
Kemudian ada Wix Video yang tersedia di punya Wix, Video Box, Video Mask dan sebagainya. Di sini kalau untuk mau masukkan musik, ini ada audio seperti tadi di halaman website saya. Ini ya. Ya, di sini kan ini audio nih. Ya, kalau di play ini ya suara saya muncul di situ. Oke. Uh, ya caranya juga itu kalau kita masukkan, kita input, nanti kan kalau kita aktifkan akan kelihatan ya apa saja yang bisa kita taruhnya di situ ya sebagainya. Oke, saya coba mengembed video dari YouTube ya. Ya, oke, saya klik. Nah, sekarang kita tunggu ya. Harusnya ini kalau seandainya bilang lancar sekali internet ya, dan juga mungkin tidak lagi dalam keadaan merekam kayak gini, mungkin bisa cepat munculnya tuh. Ya, dia masih berproses. Oke, mungkin seharusnya saya klik lagi ya. Saya coba klik aja lagi. Ya, kadang dia kurang responsif. Oke. Saya coba close aja dulu. Ya, dia belum terada. Ya ini karena dia lagi kurang responsif aja sih. Ini memang gini, kalau saya ngerekam layar, tutorial ini sudah berapa kali saya coba ya, karena sering saya terhenti karena kelelahan menunggu responnya. Come on. Okay. Ya Allah, lambat banget ya. Oke. Nah, ini sudah ada. Nah, saya misalnya drag dulu posisinya kemana ya? Mungkin ke sini aja. Ya, itu udah rata. Bentar. Wait. Oke. Duh. Harus pelan-pelan kita ini. Ya, bahkan dia ada, kalau misalnya ada jarak antara satu dan yang lainnya kayak gini ya, ada tombol apa namanya di situ, ada tombol di antara text box di atas dengan ya itu ada kelihatan ya, itu yang ada semacam kesesuaian jarak antara di sini dengan yang di sini misalnya ya. Oke. Sekarang saya mau ganti videonya, saya mau embed dari YouTube. Nah, ini change video. Nah, ini kan yang aktif dari video ya. Kalau yang ini dari komputer. Ini kalau dari Vimeo atau dari Facebook bisa. Kemudian klik di sini. Bisa diklik di sini. Bisa juga langsung paste, langsung buka YouTube. Misalnya ya saya buka YouTube dulu. Atau bisa kalau misalnya mau langsung paste di sini, ini agak lebih cepat responnya dia ya. Kalau misalnya kita sudah buka link video dari YouTube yang kita inginkan, kita copy linknya, kemudian kita paste ke sini, itu lebih cepat responnya dia untuk berubah. Bisa yang di sini juga, yang paling sering juga dipakai di sini, kita bisa mengetik nama misalnya ini ya, saya mau masukkan tentang penjelasan PBM daring saya yang sudah saya upload ke YouTube.
Kemudian saya tulis bisa ditulis aja nama apa judul videonya lalu search. Nah, ini ada sudah 3 saya buat, mungkin salah satunya aja. Misalnya yang ini ya, yang ini yang saya mau embed, saya mau masukkan. Jadi saya klik dan add. Tambahkan. Ya, nah sekarang video saya sudah ada di sini. Oke. Kalau saya mau ini di halaman website saya itu ada, saya tebelin ininya ya, tebalin bingkainya. Itu saya bisa atur di desain. Pokoknya itu diklik-klik aja alat-alat itu ya, nanti di nah ini border border itu maksudnya tepian sisi-sisinya ya, tepi-tepinya. Oke. Ini saya mau tebelin sekitar 10 px apa ya istilahnya. Oke, nah sekarang udah tebel kayak gitu. Oke. Oke, karena kita sudah melakukan perubahan lagi, kita publish lagi. Publish lagi. Nah, ini tadi saya tidak pakai lah, saya sudah tidak butuh lagi ini ya, karena saya sudah nemu ininya, sudah terembed dengan baik videonya. Sekarang kita lihat hasil publishnya, kita refresh. Di halaman manapun yang kita edit, misalnya kita mengedit di halaman kontak, ketika pergi ke website yang sudah dipublish, kita buka halaman tersebut dan kita refresh ya, baru bisa kelihatan segala perubahan yang kita buat. Nah, ini sudah masuk dan ini ya, ini gini tergantung internetnya, tergantung internet sih ya. Oke. Yap. So saya kira semuanya sudah cukup lah ya. Intinya sudah tahu memasukkan gambar, tahu memasukkan video, tahu memasukkan link, memasukkan tulisan. Saya kira itu sudah cukup lah ya. Oke. Ya, saya mau tunjukkan juga yang ada di untuk terkait dengan apa namanya, ini site linknya ya. Jadi karena kita berada di home, ini site link utama kita. Ini tadi ya, sesuai alamat Gmail yang saya masukkan. Kemudian ada wixsite.com, lalu ada tadi kan saya beri nama Satri ya, karena ini di home. Kalau saya pergi ke library, ya ini library masih tampilan yang dari template karena kita belum melakukan perubahan apa-apa di sini tadi ya. Saya hanya mengedit di sini. Jadi masih tetap tampilannya template. Kalau kita mau mengedit ya, kita pergi ke editor, ke halaman. Kita ke halaman library, lalu kita edit. Kita klik ini dan kita mengedit di sana ya, mengedit di halaman ini. Oke. Saya ya sambil menunggu dia terbuka, saya kesini lagi. Nah, sekarang coba perhatikan, karena di sini saya beri nama library, maka yang muncul di linknya juga namanya library. Yang di sini tidak ada perubahan ya, ciwongkris176.wixsite.com /satri /library. Karena ini yang halaman utama. Ini istilahnya domain link utama kita ya. Gitu. Jadi tambahan di sini sesuai dengan page yang terbuka. Nah, kalau misalnya saya buka submenu basic grammar, ya. Nah, ini belum ada isinya apa-apa karena ini page baru yang saya tambahkan. Hanya backgroundnya saja yang mengikuti, warnanya, belum ada isinya apa-apa. Maka di sini kelihatan ya basic grammar. Jadi dia menyesuaikan dengan, jadi yang ada di ujung di sini, di ujung link itu adalah sesuai nama halaman tersebut. Oke? Nah, saya balik ke home. Oke. Balik ke home.
Nah, jangan sampai ini ya, kalau jangan sampai menyamakan halaman editor dan halaman yang sudah dipublish. Misalnya mau ke home, kliknya di editornya kliknya juga di sini enggak, ya, karena di sini yang muncul ini adalah desain dalam editor, jadi tentu harus di apa namanya di tempat mainnya itu di sini dia ya, di alat-alatnya ini. Oke. Ya, nanti di yang dipublish ya dia menyesuaikan dengan desain yang kita buat di editornya. Oke. uh, Add apps ini tadi yang saya bilang, toko untuk membeli aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Wix. Di sini kalau di sini ini media, ini tempat ngupload. Ya, dia terhubung dengan yang tadi di sini juga yang ada image apa di sini. Ini terhubung ke sini yang berhubungan dengan uploadan kita sendiri. Ini kalau kita klik ini, maka akan terbuka ya, mana tadi? Ya, ini ya tempat upload media ini. Jadi saling semuanya ini terhubung kok. Oke. Atau kita misalnya mau mengupload media dari Facebook, kita tinggal diklik ini ya. Seperti itu. Oke, di sini kalau kita mau ngeblok ya, tapi kalau saya ngeblok itu kan bisa di halaman mana saja juga sih sebenarnya. Start blogging, tapi kalau mau ini kalau kita klik ini start blogging ya udah add now, terserah kalau misalnya ada mau buatkan section khususnya atau gimana ya. Email marketing, saya tidak saya belum pakai yang begini ya. Jadi pusat kerja saya selama ini dalam menghidupkan saya punya website ini ya cuman di sekitaran ini aja ya, page menus and page, background, yang add ini ya, sekitaran ini aja. Kalau media ini kan dia terhubung ke sini juga di image-nya. Kalau kita mau upload media sendiri ya, image sendiri. Oke, saya kira itu saja ya. Dan apa yang kita kerjakan di halaman sini, bagaimana modelnya, bagaimana mengatur tata letaknya, merubah apa segala ya, sama dengan uh, cara kita akan mengerjakannya di halaman-halaman lain ya. Tinggal kita menuju aja ke halamannya, terus kita mengedit di sana, dan jangan lupa setiap kali setelah mengedit kita harus publish. Oh ya, jangan lupa juga dicek juga tampilan mobilenya. Ya, jangan sampai yang dipikirkan cuma tampilan desktop dan dilupakan tampilan mobilenya seperti apa. Oke, ini begini sudah terpublish. Sekarang kita cek juga tampilan mobilenya, jangan sampai terhambur atau ketukar mungkin susunannya ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini ya, jadi dia susunannya kayak gini ya kalau di mobilenya. Kalau misalnya, nah coba lihat, ini kan agak dempet-dempetan ya, jadi kita bisa turunkan ini ya. Ini kita klik, nanti muncul ini, kita turunkan sedikit ya, kayak gitu aja. Sama juga ini bisa kita drag ke bawah ya. Oh ya, untuk tampilan mobile kita bisa menambahkan di mobile tools ini, kita bisa menambahkan link untuk dia di kalau nggak salah dia di quick action bar ya. Sebentar, di toolkah ya, coba ini. Kita bisa menambahkan link WhatsApp ya, ini ya. Jadi di setup quick action kita bisa menambahkan link telepon, email, Facebook. Di sini ini phone ya yang sudah ready. Kita bisa tambahkan yang lain, more action. Nah, di sini ada
phone, email, WhatsApp ya. Ditambahkan misalnya WhatsApp. Nah, di sini ada 4. Kalau misalnya tidak mau pakai, tidak usah pakai font, ini kita bisa remove saja. Remove. Ya. Posisinya bisa kita ubah. Misalnya WhatsApp, Facebook, email. Kita bisa ubah, kita tinggal drag aja. Ya, jadi WhatsApp sekarang adanya di sini. Oke, sesuai posisinya. Drag aja. Oke. Jadi kita tutup. Dan jangan lupa publish. Karena kalau nggak dipublish, maka tidak akan berubah yang ada di tampilan mobilenya. Oke. Oh ya, di halaman ini ya, di halaman website kita itu kan tulisan ini adanya di tengah ya. Dan ternyata di halaman mobile dia ke pinggir. Ini kita bisa ketengahkan. Klik setting, terus alignment tengah. Maka dia akan di tengah. Kita mau menambah juga ukuran hurufnya juga bisa ya. Mau mengganti warnanya menjadi warna lain juga bisa ya. Sudah ada di situ. Oke. Jangan lupa publish lagi. Setiap perubahan yang dibuat dipublish. Oke, so mobile sudah. Kita balik lagi ke desktop. Oke, balik ke desktop. Ya, saya kira itu saja ya. Kalaupun ada, mungkin masih ada lagi yang ingin tahu, coba explore aja ya. Atau ada yang ingin ditambahkan dan sebagainya, bisa explore aja ya. Ini tadi sudah dipublish, tidak apa-apa kita publish ulang lagi. Nah, untuk keluar dari editor supaya kita tidak selalu dalam keadaan sign in, kita lewat sini ya. Ini ada site exit editor di bawah ya. Nah, di site ini ada pilihan-pilihannya. Kalau misalnya kita mau menduplikasi site kita mau melihat site history kita ya. Ini di sini juga ada publish ya, save, preview. Kita mau transfer site kita mau ada juga di mungkin sebentar di dashboard kelihatan ya. Kalau kita misalnya mau kerjasama dengan orang lain mengatur site ini, kita bisa mengirim invite link dan itu juga pakai alamat email ya. Oke, exit editor. Exit editor, leave. Oke, ketika kita keluar dari editor, maka kita berada di dashboardnya. Di dashboard, dashboard itu papan instrumen ya, kalau mungkin di bahasa Indonesia kan. Di sini kita bisa melihat apa namanya, statistiknya ya, statistik statistik website kita, berapa pengunjung dalam 2 minggu ini, berapa pengunjung, berapa submission ya, dan sebagainya. Oh ya, salah satu kekurangannya juga untuk fitur free domain ini, kita tidak bisa membuat, misalnya kita tidak bisa menambahkan fitur untuk mengupload, tempat mengupload ya. Di tombol-tombol tadi itu ada pilihan, ada tombol untuk mengupload, tapi itu hanya bisa kita tambahkan kalau kita pakai yang premium ya. Nah, tapi kita bisa akalin dengan membuat link ke Google Form aja, buat tombol terus buat koneksi ke Google Form. Nah, kan di Google Form kan ada bisa untuk mengupload. Kalau link download bisa kita buat juga hanya dengan masukkan tombol terus buat koneksi. Itu aja sih. Ya. Nah, yang ini kalau get on the domain ini, kalau kita mau upgrade ya, di sini kita belum ada statistik berapa pengunjung karena memang baru kita publish ya. Ini ya, kalau kita mau upgrade, kalau kita mau ngedit bisa lewat sini. Bisa juga klik ini site action kalau kita mau edit, masuk kembali di website editor. Nah, ada di sini.
Nah, di sini di site actions ini ada pilihan edit site. Kalau kita mau masuk kembali ke editor, kita mau lihat uh, site kita yang sudah dipublish, atau kita mau memberi nama baru untuk situs kita, atau kita mau menduplikasi, ada di sini. Kita mau mentransfer site kita ke orang lain, bisa. Kita mau menginvite contributor, ini ada pilihannya. Nanti diklik saja baru dilihat isinya apa ya. Di situ kalau saya klik, ya, ini saya agak malas mengklik karena ini begini ya, dia suka loading lama ya. Nah, kita invite people to this site. Kalau kita mau bekerja sama dengan orang lain untuk mengembangkan website kita bisa mengundang dia via email dan alamat emailnya, dan kita bisa menentukan dia role-nya, bisa sebagai apakah kita menjadikan dia admin penuh atau dia punya akses penuh. Kalau dia jadikan admin penuh, atau misalnya limited, terbatas, atau kita mau jadikan website manager ya, dan seterusnya. Okay, so let's go back to the dashboard. Oke, kita kembali saja ke dashboard tadi ya. Dashboard. Oke, jadi ini semacam dashboard, ini semacam control panel atau apalah istilah lainnya ya. Ya, pokoknya di sini. Kalau mau tahu apa yang lain-lainnya, buka-buka aja ya. Nah, sekarang kita log out. Ini kita sudah selesai ya. Saya kira cukup. Mudah-mudahan tidak ada yang saya lupa. Tadi di bagian menambahkan apa itu kan banyak yang bisa ditambahkan situ ya, kontak form dan sebagainya. Dicek-cek aja lagi ya, terserah yang mana mau ditambahkan ke websitenya sesuai kebutuhan. Oke, log out. Nah, sekarang kita keluar log out dari account ya, kita keluar dari editor, dan bisa saja sih kita tidak log out ya, tapi artinya kalau kita tidak log out, ketika kita sign in maka akan kebuka di situ ya, di dashboardnya. Lalu kita pilih ngedit ya. Jadi kalau misalnya mau ngedit kembali, ini website yang sudah launched, sudah publish, sudah live, sudah bisa dikunjungi oleh orang lain, bisa dicari di Google ya. Kita mau ngedit lagi isinya ya, balik lagi ke wix.com, sign in ya. Kali ini karena kita sudah punya account ya, kita sign in, masukkan alamat email dan password kita, artinya kita masuk ke editor ya. So saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk membangun websitenya sendiri, website kebanggaan. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.